Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 10 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Jawaban yang Lembut. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca kitab Yosua 22 ayat 21 sampai 29 dalam terang kitab Amsal 15 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami, tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan, Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu, kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban, bakaran korban, sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi, tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran korban sajian atau korban sembelihan mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Saudara-saudara sekalian, apakah yang dapat kita pelajari dari jawaban suku-suku di timur? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jawaban dari pihak tertuduh sejelas dan sekuat tuduhannya merupakan inti dari pasal ini, baik secara tematis maupun struktural. Sejauh ini, suku-suku tersebut tidak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, melainkan hanya diam mendengarkan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Mengingat keseriusan tuduhan itu, kesabaran mereka patut dicontoh karena mereka menunjukkan arti sebenarnya dari pepatah. Jawaban yang lemah lembut meredam murka. Tetapi
Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kita bisa baca dalam kitab Amsal 15 ayat 1 New King James Version. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalimat pembuka dari pembelaan ini adalah serangkaian nama-nama ilahi yang dikaitkan dengan Allah Israel, Elohim Yahweh. Kita bisa temukan di dalam kitab Yosua 22 ayat 22. Kalimat ini diulang 2 kali dengan kekuatan yang semakin meningkat karena menjadi sumpah yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan keraguan dan tuduhan palsu yang hampir menyebabkan perang saudara di Israel. Mereka sangat yakin bahwa Tuhan sepenuhnya mengetahui dan memahami situasi yang terjadi, dan mereka berharap delegasi yang hadir akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kedua suku ini juga mengakui pertanggungjawaban mereka di hadapan Tuhan dengan meminta Dia untuk melakukan pembalasan jika mereka memang bersalah. Kita bandingkan dengan kitab Ulangan 18 ayat 19 dan kitab 1 Samuel 20 ayat 16. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah wahyu yang mengejutkan terjadi, yang di satu sisi membuktikan bahwa dasar dari dakwaan itu tidak benar. Mezbah tidak dapat berfungsi hanya sebagai tempat pengorbanan, dan di sisi lain mengungkapkan motivasi mereka yang sebenarnya ketakutan akan perpisahan dengan Israel dan bukannya kemurtadan adalah alasan yang sebenarnya dari tindakan mereka. Dengan demikian, saudara-saudara, pembangunan mazbah bukanlah bukti kemurtadan seperti yang selama ini diduga. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang terjadi malah sebaliknya, mereka bertindak karena takut akan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh suku-suku di sebelah barat Yordan. Dasar sejati dari kesatuan Israel bukanlah geografi atau luasnya tanah pusaka secara fisik, melainkan kesetiaan rohani mereka kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kepedulian yang tulus dari suku-suku di wilayah barat sungai juga terungkap dalam kegembiraan otentik mereka saat suku-suku di sisi timur dipastikan tidak bersalah ketimbang merasa kalah oleh argumen saudara-saudara mereka. Mereka justru menunjukkan kebahagiaan sejati bahwa kecurigaan mereka ternyata salah. Perang saudara di Israel pun terhindar dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Pertanyaan bagi kita, saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita dapat menangani tuduhan palsu? Bagikan beberapa prinsip yang memandu sikap kita. Sebagai inspirasi, kita bisa baca kitab Mazmur 37 ayat 3-6, lalu ayat 34 dan ke-37. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.